Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi konco-konco dengan Revolusi. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Hari ke-16 puasa, sudah semakin jauh melangkah. Alhamdulillah lagi hari ini hidangannya spesial. Tapi nasinya terlalu banyak, harus saya kurangi. Saya ambil sepertiga sajalah. Sepertiga. Nah, yang 2/3 saya pindahkan. Sudah cukup karena tidak terbiasa makan nasi terlalu banyak. Tapi bergantung kondisi juga sih, ketika lapar benar-benar terasa menyengat perut, otomatis saya akan makan lebih banyak. Lagi-lagi ketika menjelang syuting selalu harus ribet dengan peralatan, dengan posisi dan lain-lain, termasuk menyiapkan mood juga agar benar-benar tenang sih. Ya, terus terang memang mood itu benar-benar harus dijaga setenang mungkin. Jangan sampai ada sesuatu hal yang bisa merecoki pikiran, karena otomatis ketika pikiran terecoki, fokus akan jadi terbelah-belah. Alhamdulillah sekarang sudah cukup tenang, cukup santai, makanya hari ini saya benar-benar bisa memegang hidangan ini dengan sangat nyaman. Kenapa nggak dipindahkan ke piring? Ribet, nanti masih harus mencuci piring pula, jadi biarkan di sini. Ketika ini habis ya sudah lah, ya. Tinggal membuang kardusnya, membuang plastik-plastiknya ini. Bismillahirrahmanirrahim, makan dulu ayo. Buka puasa, buka cerita, keseretan. Buka puasa, buka cerita apa yang mau saya buka hari ini? Saya sudah bilang pada beberapa episode sebelumnya, masih akan melanjutkan tentang bagaimana saya konten sendirian dan konten berkelompok itu seperti apa sih. Begini, kita berandai-andai saja. Kalau ada misalnya ya, datang sekelompok orang ajak saya bikin channel YouTube, apa jawaban saya? Akan panjang karena banyak hal harus dipikirkan, banyak hal harus dibicarakan, didiskusikan bersama. Saya akan berpikir positif bahwa saat sudah diputuskan membuat channel bersama, berarti itu akan berlangsung seterusnya. Makanya penting banget untuk dipikirkan, untuk didiskusikan, mau dibawa kemanakah channel atau kanal itu nantinya. Penting pula tuh ditemukan jawabannya adalah, apakah dengan membuat channel itu kami hanya akan bersenang-senang saja, iseng-iseng saja, tidak ada niatan lain, ataukah memang berharap bahwa suatu saat channel itu akan menjadi besar dan menghasilkan sesuatu. Ini yang sepengetahuan saya dari apa yang saya alami. Banyak hal ternyata, betapa kompleks, betapa rumit. Ketika sesuatu dibuat bersama, akan ada banyak hal yang benar-benar harus diperhitungkan. Intinya itu akan saya sampaikan sesuai dengan pengalaman saya. Pertama, tentu saja hal-hal yang nantinya akan bersangkut paut dengan uang. Apakah dalam proses menjalankan channel itu, atau kelak ketika ada rezeki kemudian channel itu mendapatkan rezeki dimonetisasi. Kalau memang niatnya benar-benar serius membangun channel itu untuk tujuan tertentu pada masa depan, katakanlah ingin mendapatkan penghasilan, harus dibuat kesepakatan bersama tentang bagaimana pengelolaan channel itu nantinya. Ketika membutuhkan dana, apakah nanti akan urunan atau bagaimana, dan jadwal dan lain-lain apakah akan benar-benar ditaati sesuai dengan kesepakatan. Mengingat tiba-tiba saja seseorang ada gangguan, ada halangan, ada rintangan pada saat hari itu harus berangkat untuk syuting misalnya. Bagaimana menghadapi hal itu? Apakah akan ada penangguhan syuting ataukah harus memaksakan diri ketika hal yang merintangi itu bisa ditinggalkan, harus mendahulukan channel atau bagaimana?
itu harus jelas. Ketika itu tidak jelas, pasti akan menjadi persoalan. Betapa tidak, satu orang, dua orang, tiga orang, dan seterusnya siap syuting, tapi ada satu saja mungkin yang tidak bisa hadir tiba-tiba, dan peran orang itu sangat besar di dalam pembuatan konten. Apa yang terjadi? Kalian pasti sudah bisa membayangkan betapa nanti akan ribet. Jadi pertanyaan yang pertama akan saya tanyakan kepada teman-teman, pasti, apakah nanti sanggup untuk menaati segala aturan yang sudah disepakati bersama demi konten? Kalau memang jawaban iya, berarti oke, lanjut, berjalan. Apapun konsekuensi logisnya, tapi tentu saja tidak sekaku itu. Misalkan halangannya sakit atau ada musibah terkait dengan dirinya atau saudaranya, ya otomatis mau tidak mau memang harus ditangguhkan. Jadi sekencang-kencangnya membuat aturan, tetap saja harus ada semacam dispensasi untuk pada saat-saat tertentu mungkin tidak bisa melaksanakan syuting. Jadi bukan aturan kaku yang benar-benar mengikat tanpa melihat segala sesuatu, tentu saja tidak. Tapi jangan sampai alasan ketidakhadiran itu adalah alasan yang dicari-cari, dibuat-buat hanya karena mungkin tiba-tiba merasa malas. Itu akan sangat merugikan orang lain, akan sangat merugikan teman yang mungkin sudah siap, sudah meluangkan waktu, bahkan mungkin meninggalkan kepentingan lain yang sebenarnya perlu juga untuk diselesaikan. Dan terpenting seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kelak ketika channel itu sudah menghasilkan, bagaimana pembagiannya? Mungkin ada orang yang berpikir, kenapa harus ribet itu sih membangun sesuatu, mengupayakan sesuatu? Tidak salah kalau ada orang yang berpikir begitu, tapi menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat vital, sesuatu yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Coba bayangkan seandainya tidak ada kesepakatan yang benar-benar jelas di antara anggotanya, kemudian ada rezeki, tiba-tiba channel itu melesat dan menghasilkan pundi-pundi yang di luar dugaan. Bisa saja akan terjadi kontok-kontokan bagaimana pembagiannya. Kalau mekanisme pembagian itu sudah dirancang sejak awal dan sudah disepakati, saya yakin tidak akan ada masalah. Oh ya, ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan di sini. Berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan selama ini ketika membangun Rafluent, memang ada beberapa kali sempat muncul ya orang-orang yang ingin bergabung dan memang sudah bergabung, tapi dalam perjalanan waktu kemudian mereka pergi karena ada kesibukan lain atau ada kepentingan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, dan akhirnya lebih memilih untuk keluar dari Rafluent. Saat itu belum terima gaji sama sekali. Otomatis saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, saya hanya mengajak mereka untuk, ayo kalau memang benar-benar berniat mau bergabung dengan Rafluent, mari kita berjuang bersama-sama. Itu saja. Karena memang tidak bisa ditebak kapan channel ini nantinya akan bisa menghasilkan sesuatu. Saya sendiri tidak berani main optimis gitu bahwa oh ini nanti pasti akan bayaran dan lain-lain. Karena tidak ada ukuran yang pasti kapan tiba-tiba rezeki itu akan datang. Makanya saya hanya berani mengajak saja dan ayo kita berjuang sama-sama. Seandainya nanti akan ada hasilnya, otomatis ya harus bisa dinikmati bersama dengan mekanisme yang mungkin perlu dibicarakan. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu kemudian belum sampai terjadi terima gaji, akhirnya satu persatu pergi. Video-video yang sudah terlanjur ditayangkan, ada memang sebagian yang pada akhirnya saya privat, tidak saya setel publik karena saya juga merasa nggak enak ketika mereka pergi kemudian video itu ditonton terus oleh banyak orang dan otomatis akan menyumbang ya, entah sekian rupiah mungkin akan menyumbang. Bagaimana jika kelak tiba-tiba saya gajian sedangkan mereka sudah tidak ingin lagi bergabung di situ? Maka jalan tengah yang saya ambil ya sudahlah, saya privat sajalah biar tidak menghasilkan apa-apa, tapi video itu tidak saya hapus karena itu sangat berharga buat saya. Ada keterlibatan saya di situ. Itu dokumentasi proses yang tidak mungkin saya biarkan hilang begitu saja. Karena betapa berharganya proses buat saya. Jejak-jejak saya selama ini akan terlihat dari situ. Bagaimana saya berjuang untuk bisa membangun channel, untuk jungkir balik, mengupayakan ada konten setiap hari mungkin dalam situasi yang kadang saya tidak bisa kendalikan karena
mungkin badan saya lagi sakit lah, atau saya terpaksa meninggalkan sesuatu yang pada hari itu juga harus saya selesaikan, tapi saya pilih mendahulukan untuk konten. Menurut saya eman. Makanya jalan tengah yang saya ambil adalah video-video itu saya setel privat agar tidak bisa ditonton oleh orang lain, tapi juga tidak akan saya buang. Saya tidak mau terkesan saya memanfaatkan mereka untuk keuntungan saya. Sedangkan sekarang saya juga sulit lagi berkomunikasi dengan sebagian dari mereka karena mereka udah sibuk bekerja lah ke sana ke sini ya. Sedangkan saya tetap konsisten untuk menjaga channel ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana dengan kemungkinan ke depan? Saya belum tahu. Sampai hari ini saya belum tahu karena saya belum bisa berpikir ke arah sana. Saya baru dalam tahap bagaimana tetap menjaga agar channel itu tetap bisa eksis dulu. Berkara ada kemungkinan yang menguntungkan ke depan, saya akan memikirkannya sambil jalan saja. Begitu Pak Adam. Jadi sementara itu dulu, akan saya sambung lain waktu dengan episode berikutnya yang masih akan tetap menyoal bagaimana saya konten, apakah nyaman sendiri ataukah dengan kelompok. Itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi insya Allah besok akan saya sambung kembali. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami oleh penonton. Kalau ada yang kurang akan saya tambahkan pada kesempatan berikutnya. Itu saja. Terima kasih. Sementara cukup dulu. Ketemu lagi lain waktu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.